sebelum jaga 5 sebelum datang yang 5, ya kan? Jaga 5 kata Rasulullah sebelum datang yang 5. Apa itu yang 5? Yaitu jaga sehat sebelum datang sakitmu. Jadi waktu kita sehat ini kita pergunakan untuk bekerja, beramal, beribadah, kita gunakan sebelum datang sakit kita. Kalau udah sakit, wah mau ibadah, mau berdiri, udah kena asam urat, mau berdengkur gak bisa. Jadi masih muda nanti lah udah tua, sholat udah tua kena asam urat, kan gak sempurna sholatnya. Apalagi kalau sudah berbalik. Yang kedua, jaga lapang sebelum datang sempitmu. Kita kan banyak ini buang-buang waktu, duduk-duduk sana sini, ngobrol-ngobrol, gak ada manfaatnya, ya kan? Jadi waktu lapang kita ini kita pergunakan untuk apa? Untuk ibadah, untuk bekerja, ya kan? Kalau udah sempit, ada waktu lagi kita, nggak punya waktu lagi untuk ibadah, nggak waktu lagi untuk bekerja, udah payah karena udah sempit waktunya. Yang ketiga, jaga kaya sebelum datang miskinmu. Waktu kaya kita jaga. Jadi apanya ini definisi kaya itu? Kalau kata Pak Soekarno, kaya itu kalau orang sudah makan sarapan pagi, 2 kali makan siang dan makan malam, itu udah kaya. Sudah kaya. Apalagi macam kita ini kan, suasana di sini kerja 1 hari, besok pun bisa dipakai kan. Gajinya 100.000, 150.000, bisa nyimpan 150.000. Kalau bisa nyimpan, jadi kita pergunakanlah waktu ada kerja kita itu kita nabung. Sewaktu-waktu kita nggak ada kerjaan, kan bingung kan itu tadi. Selanjutnya jaga hidup sebelum datang matimu. Habis hidup kita ini kita pergunakan nikmat yang paling besar ini, Islam dan hidup. Gimana kawan-kawan kita yang sudah dipanggil di sana, nggak ada lagi bisa beramal. Suatu orang di kuburan itu cuma saat permintaan, sesaat saja minta hidup kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk ibadah, tapi nggak bisa. Nah kita inilah misi hidup ini kita pergunakan sebelum datang mau. Kalau sudah datang mau nggak ada lagi, udah sila. Kalau masih di alam kubur ya udah teranak yang soleh. Kalau pada ada sedekah jariah itu mungkin kita yang membantu. Karena ijamata ibu Adam yang kota amalu ila min salasin. Setiap mati anak Adam itu semuanya terputus, gak ada yang bisa dibawa. Hartanya, kebun sawitnya, mobilnya gak bisa dibawa. Ila min salasin, kecuali apa? Yang 3. Yang 3 itu apa? Sodakatun jariyah. Ada sewaktu hidupnya dia sedekah di masjid, di pesantren, buat jalan dan lain-lain yang untuk kepentingan umum. Ini yang hanya bisa dibawa nanti amalnya. Yang kedua, au ilmu yang tanfa'u bi. Ilmu yang bermanfaat yang diamalkan. Dia belajar waktu mudanya, ya kan? Diamalkan, lantas disebarkan lagi kepada orang itu mengamalkannya, maka sebanyak apa yang diamalkannya, maka pahalanya akan dapat sama dia. Baru yang terakhir, awwaladun sholihah yad'ula. Anak yang soleh yang mendoakan orang tuanya. Ini udah punya nggak kita anak soleh ini? Tanda-tanda ciri anak soleh apa? Sholat 5 waktu tidak tinggal. Sholat 5 waktu tidak tinggal. Maka inilah yang bisa mentransfer orang tua ataupun kita nanti setelah mati di kuburan sana. Jadi untuk itu bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat sekalian, momen daripada bulan Muharram ini kita introspeksi. Jadi barang siapa yang tahun ini sama aja dengan tahun semalam, itu orang yang rugi. Tahun semalam gini, tahun ini gini, gak ada peningkatan, itu orang yang rugi. Jadi barang siapa yang tahun ini lebih jelek daripada tahun yang semalam, itu orang yang celaka. Tahun semalam lebih bagus daripada tahun ini, itu orang celaka. Jadi orang yang beruntung ini tahun ini lebih bagus daripada tahun semalam. Mari kita tingkatkan amal ibadah kita, terutama sholat. Kenapa? As-sholatu imaduddin. Sholat itu tiangnya agama. Barang siapa yang mendirikan sholat, dia akan mendirikan agama. Barang siapa yang meninggalkan sholat, dia akan meruntuhkan agama. Agama yang mana? Agama yang mana? Agama di dalam dirinya. Kalau nggak sholat hancur agama di dalam dirinya ini tadi. Ya kan, bukan agama Islam, apa agama dalam dirinya hancur, tak karuan. Jadi ini mohon maaf yang sebesar-besarnya, ini hanya sebagai
pemberitahuan kepada kita semua, terutama kepada pribadi saya sendiri. Mari momen tahun baru ini kita manfaatkan dan introspeksi dan kita tingkatkan nilai ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya juga pada malam yang penuh berkah ini, mari kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga kiranya kita terkhusus masyarakat Muslim Pulau Lima dijauhkan bala, didekatkan pelihara, dijauhkan penyakit maupun yang ada di desa ini. Kita mohonkan supaya pergi dari kampung kita ini, karena pada malam 10 Muharram ini kekasih-kekasih Allah dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti Nabi Musa diselamatkan pada hari 10 Asyura ini dari kejaran Fir'aun, dan banyak lagi nabi-nabi yang lain. Begitu juga musuh-musuh Allah pada malam 10 Asyura ini dimusnahkan. Jadi pada malam yang penuh berkah ini, mari sama-sama kita sekali lagi mohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga kiranya Bilad kampung kita ini diberikan berkah, dijauhkan mara bahaya, diberikan peliharanya, dimurahkan rezekinya, dan senantiasa kita selalu tetap beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah sepatah kata dua dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Untuk mengimami kita pada malam hari ini, kita mintakan kepada Bapak Kurniawan